Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ujung makam, sebuah panggung batu giok yang tingginya hanya sekitar 10 kaki berdiri tegak. Di dalam plafon batu giok itu, cahaya kemasan sangat pekat keluar. Dari kejauhan, tampak seperti cairan kemasan mengalir di dalamnya. Plafon giok emas ini, mata Cukuangseng berkedip-kedip. Benda ini memberinya perasaan yang sangat sakral. Melihatnya dari jarak jauh yang begitu jauh, dia merasa seperti sedang berhadapan dengan dewa, dan dia ingin sekali menyembahnya. Sungguh aneh. Mata Ratu Feng berkedip-kedip, ekspresinya penuh waspada. Mungkinkah benda ini ditinggalkan oleh penjaga makam? Katanya dengan ekspresi berubah. Cukuangseng menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu hal ini? Namun berdasarkan instingnya, dia sulit mempercayai bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh penjaga makam. Karena pada waktu di tanah kematian itu, ia telah bertemu seseorang penjaga kuburan para dewa dan iblis. Apapun identitas sebenarnya dari orang tersebut, ya pasti ada hubungannya dengan penjaga makam di sini. Dilihat dari posisi penjaga makam di tanah kematian, meskipun para penjaga makam ini bukanlah iblis atau monster jahat, namun mereka agak tidak cocok dengan aura dewa di hadapan mereka, seolah-olah tidak berasal dari dunia yang sama. Ada pergerakan di panggung giok emas. Suara terkejut Liu Fei terdengar lagi. Cukuangseng menatap dengan seksama. Pupil matanya sedikit mengecil. Tiba-tiba sinar cahaya keluar dari plafon batu emas. Sinar-sinar cahaya ini bercampur dan terhubung satu sama lain, dan secara bertahap mengembun menjadi bentuk suatu objek. Itu humanoid. Wajahnya tiba-tiba berubah. Seluruh otot di tubuhnya langsung menegang, dan perasaan bahaya yang kuat menyerbu ke dalam hatinya. Ratu Feng dan Liu Fei saling berpandangan, dan ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah penjaga makam telah dibangkitkan? Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka langsung merasa bergidik. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga orang-orang dari semua pihak yang mengambil harta karun terpengaruh oleh aura dewa tersebut. Mereka meletakkan benda di tangannya dan mengarahkan pandangan ke arah panggung batu giok emas. Apa benda ini? Itu tampak seperti seseorang. Aura dewa seperti itu? Mungkinkah itu dewa? Satu demi satu, suara-suara ragu terdengar. Tubuh Cukuangseng tiba-tiba bergetar, dan matanya memancarkan kecermelangan yang kuat. Mungkinkah benar seperti yang dikatakan orang-orang itu, bahwa benda ini adalah dewa? Namun demikian, kewaspadanya tidak berkurang sedikit pun, karena di matanya, dewa dan iblis hanya berbeda dalam cara kultivasinya, dan tidak dapat mewakili kebaikan atau kejahatan. Jadi meskipun makhluk ini disebut dewa, ia mungkin lebih menakutkan daripada iblis, dan dapat membunuh mereka dengan tamparan saja. Saat banyak orang yang terkejut, plafon batu emas bergetar sedikit, dan sinar cahaya yang menyilaukan terus memancar, terus-menerus menyempurnakan sosok manusia itu. Bersama dengan itu, suasana suci yang menyelimuti makam itu semakin kuat. Pada akhirnya, semua orang merasa seolah-olah ada di gunung yang menekan mereka, membuat mereka sulit untuk bernafas. Cukuangseng menggertakkan giginya, menahan tekanan dari aura suci ini. Matanya tertuju pada panggung batu giok emas, atau lebih tepatnya pada sosok yang ada di panggung itu. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, sosok itu semakin lama semakin jelas terlihat.
dan akhirnya berubah menjadi orang seutuhnya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah yang anggun. Dia mengenakan jubah emas dan memancarkan aura suci yang tak terlukiskan. Saat ia muncul, 9 dari 10 pria yang hadir tidak dapat menahan tekanan mengerikan itu dan langsung berlutut ke tanah. Serangkaian suara rendah terdengar dan tanah di ruang batu itu langsung meledak. Retakan pun menyebar ke segala arah, menutupi setiap sudut ruang batu. Pada saat ini, hanya Ratu Feng, Liu Fei, dan para praktisi Rana Ying yang tingkat keempat lainnya, serta Chu Guangsheng yang mampu menahan tekanan ini dan berhasil tidak berlutut di tanah. Chu Guangsheng menggertakkan giginya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Kakinya sedikit gemetar dan tanah di bawah kakinya rentak inci demi inci. Tepat saat mereka berusaha bertahan, suara mengejutkan sepertinya terdengar dari dalam ruang batu. Lelaki berbaju emas itu mengalihkan pandangannya dan tertuju pada Chu Guangsheng. Tekanan pada Chu Guangsheng tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Dan semua tulang berderit seolah-olah akan hancur. Menarik, melihat Chu Guangsheng masih berdiri tegak. Sudut mulut lelaki berbaju emas itu tampak sedikit terangkat. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya. Dan panggung giok emas itu pun berubah menjadi kursi giok emas. Pria berbaju putih itu tersenyum tipis dan perlahan duduk di kursi giok emas di belakangnya. Dia mengusap telapak tangannya dengan lembut di sandaran tangan kursi giok emas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Jin Yanmi dan Yu Hayo. Kalian bisa berlutut sekarang. Suara samar terdengar, seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang menembus ruang, dan langsung menekan Jin Yanmi dan Yu Hayo. Kedua lelaki itu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, lalu berlutut dengan lutut terkuai di tanah, dengan jejak darah mengalir keluar. Mengapa kamu tidak berlutut? Pria berbaju emas itu tampak tersenyum, dan tatapannya kembali tertuju pada Chu Guangsheng. Mengapa saya harus berlutut? Chu Guangsheng menggertakkan gigi, darah mengalir dari sudut mulutnya. Semakin ia menolak aura penindasan itu, semakin besar pula tekanan yang dia rasakan. Tetapi meskipun begitu, suara yang keluar dari mulutnya masih nyaring dan kuat. Mengapa Anda harus berlutut? Mendengar kata-kata ini, senyum aneh muncul di wajah lelaki berbaju emas itu. Kelihatannya di matanya, semua orang harus berlutut di hadapannya. Jika kau ingin alasan, aku punya satu di sini. Dia mengetuk sandaran tangan giok emas dengan jarinya lalu tersenyum tipis. Karena aku dewa dan kamu manusia. Apakah alasan ini sudah cukup? Mendengar ini, Chu Guangsheng menyeringai dan suaranya menjadi sedikit tidak jelas karena kesakitan. Tidak cukup. Ini hanyalah aturan yang ditetapkan oleh dewa, bukan aturan yang awalnya ada di dunia ini. Lelaki berbaju emas itu berhenti sebentar sambil mengetuk-ngetuk sandaran tangan. Raut wajahnya tampak dingin. Dewa mewakili dunia ini. Jadi apa yang aku katakan adalah aturan asli yang berlaku di dunia ini. Saat suaranya terdengar, tekanan pada Chu Guangsheng tiba-tiba meningkat lagi. Dan kakinya berangsur-angsur menekuk. Namun meski begitu, dia masih menggertakkan giginya dan memaksa kakinya untuk berdiri tegak lagi. Sambil menatap lelaki berbaju emas itu, dia mengucapkan kata demi kata. Memang benar sendiri. Saat dewa itu muncul, dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Karena bagaimanapun juga dia akan mati. Mengingat kepribadiannya, dia tentu tidak ingin berlutut. Orang-orang yang sesat tidak seharusnya ada di dunia ini. Pria berbaju emas itu tampak sangat marah. Wajahnya yang awalnya anggun berubah sedikit mengerikan. Suara dengan niat membunuh bergema di dalam makam, menyebabkan tubuh para praktisi yang berlutut gemetar.
Ketika suara itu bergema di makam, bahkan orang kuat seperti Jin Yanmi pun berkeringat deras dan menggigil tak terkendali. Tuan, anak ini selalu bertindak sombong. Merupakan kehormatan baginya untuk mati di tangan Anda sekarang. Jin Yanmi berkata dengan suara gemetar, dahinya menyentuh tanah. Anak ini berani bersikap tidak hormat kepadamu. Dia harus segera dieksekusi. Yunhayo berkata dengan ekspresi muram, jika kita bisa menggunakan tangan orang ini untuk membunuh anak itu bukanlah hal yang buruk. Chu Guangsheng menatap keduanya. Dengan dingin, ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika dia bisa selamat hari ini, dia akan memastikan kedua bajingan ini tidak akan pernah meninggalkan makam ini. Itu benar sekali. Lelaki berbaju emas itu mengibaskan lengan bajunya. Karena kamu begitu setia, aku akan menggunakanmu sebagai korban nanti. Aku akan membiarkanmu mati dengan nyaman. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yi Yanmi dan Yunhayo langsung memucat, dan tubuh mereka pun menjadi lemah. Kenapa? Kamu tidak mau? Pria berbaju emas itu berkata dengan cahaya dingin di matanya. Aku, Yanmi dan Yunhayo membuka mulut mereka. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka pun terjatuh ke tanah. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa itu berakhir akan sia-sia. Terlihat ekspresi sinis di wajah Chu Guangsheng. Apakah kedua orang ini benar-benar dapat mengira bahwa mereka dapat menyelamatkan hidupnya dengan menjilat pria berbaju emas itu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ratu Feng dan Liu Fei mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya saat berkata, tidak ada cara yang baik. Jika kita bertarung sampai mati, mungkin masih ada secerah harapan. Mendengar ini, Ratu Feng dan Liu Fei mengangguk. Wajah cantik mereka penuh sedikit pucat. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghadapi kematian dengan tenang. Terlahir dengan fisik pesona. Pada saat ini, suara lelaki berbaju emas itu terdengar sedikit terkejut saat dia menutup Liu Fei dengan pandangan aneh. Dia belum pernah memperhatikan wanita ini sebelumnya. Tetapi setelah menyelidiki dengan cepat, dia menemukan bahwa dia memiliki kecantikan alami yang jarang terlihat selama 1000 tahun. Wajah Chu Guangsheng menegang dan dia maju beberapa langkah untuk menghalangi Fei di belakangnya. Orang seperti itu bisa hidup. Pria berbaju emas mengabaikan tindakannya. Dia melambaikan tangannya pelan, lalu seberkas cahaya kemasan melesat keluar, langsung menuju ke arah Ratu Ponik. Wajah cantik Ratu Ponik langsung berubah drastis, dan sebelum dia bisa bergerak, cahaya kemasan telah menimpanya. Terdengar suara ledakan keras, dan setelah semburan cahaya yang menyilaukan, penampilan Ratu Ponik langsung berubah drastis. Bahkan temperamennya pun sepenuhnya berubah, membuat orang-orang merasa ketakutan. Chu Guangsheng langsung menoleh, dan meskipun situasinya kritis, dia tidak dapat menahan sedikit pun ekspresi terkejut di matanya. Betapa cantiknya wajah itu. Di bawah alis ramping seperti daun willow, sepasang mata indah tampak jernih, dengan bulu mata yang bergetar. Wajahnya yang cantik memperlihatkan rona merah yang menawan, dan bibir merahnya yang tipis bagaikan bunga-bunga indah, membuat orang ingin menggigitnya. Pinggangnya yang ramping dipandu dengan kaki panjang yang indah, yang menjulur dari bokong bulatnya, yang membuat Anda merasa terobsesi dan tidak dapat mengalihkan pandangannya. Ketenangannya membawa sedikit aura wanita dewasa, yang membuat orang merasa harus menghormatinya. Ini adalah penampilan aslinya, seru Chu Guangsheng kaget.
Rupanya, rumor yang menyebutkan bahwa Ratu Dinasti Sufeng memiliki kecantikan yang memukau itu tidaklah salah. Kamu orang yang baik. Kenapa kamu menyembunyikan pesonamu? Pria berbaju emas itu tersenyum tipis. Ratu Ponik pun tampak gugup. Dia menyembunyikan wajahnya hanya untuk mempermudah keadaan dan menghindari masalah yang tidak perlu. Jangan khawatir, kalian berdua tidak harus menjadi korbanku. Pria berbaju emas itu tersenyum tipis, dan saat tatapan matanya tertuju pada Cuk Wangseng, wajahnya langsung berubah menjadi dingin. Kau tadi bersikap tidak sopan padaku. Sekarang kau bisa mati. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, lalu cahaya kemasan lainnya melesat keluar. Namun, dibandingkan dengan yang terbang menuju Feng Hao, sinar cahaya kemasan ini mengandung niat membunuh, yang memancarkan fluktuasi aura yang sangat berbahaya. Wajah cantik Liu Fei langsung berubah drastis, dan dia segera melangkah maju untuk menghalangi Cuk Wangseng. Bermaksud menggunakan beberapa cara untuk menghalangi cahaya kemasan itu. Aku tidak tega membunuhmu. Pria berbaju emas itu tersenyum tipis dan tanpa penggerakan apapun. Liu Fei dibungkus dengan kekuatan tak terlihat dan dibawa minggir ke samping. Ketika cahaya kemasan muncul dan kulit kepala Cuk Wangseng tiba-tiba meledak, bulu kuduknya langsung berdiri. Dan rasa bahaya yang tak terlukiskan melonjak dalam hatinya. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera menggunakan kekuatannya yang terkuat. Dalam sekejap, kekuatan mental yang dahsyat meluncur keluar lalu berkumpul di hadapannya. Saat berikutnya, sebuah istana hitam putih besar dengan cepat muncul, menghalangi cahaya hitam itu. Gelombang suara yang memekakan telinga menyebar, dan cahaya di atas istana dewa dan iblis dengan cepat meredup, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat kembali ke alis Cuk Wangseng. Cuk Wangseng membuka mulutnya, langsung memuntahkan seteguk darah. Wajahnya segera berubah pucat. Dilihat ke arah laki-laki berbaju emas, ekspresinya dipenuhi kengerian. Kultivasi orang ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat bisa dibayangkan. Sekalipun kekuatannya belum pulih ke puncaknya, dia masih dapat dengan mudah mengendalikan hidup dan matinya. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Lelaki berbaju emas itu menatap tajam ke arah Cuk Wangseng. Takdir spiritual yang dibudidayakan orang ini ternyata istana dewa dan iblis tak terbatas. Aku benar-benar meremehkanmu. Dia tersenyum kecut. Dengan sedikit kilatan panas membara di matanya. Di hadapan dengan takdir spiritual istana dewa dan iblis tak terbatas. Bahkan dia pun tergerak. Jika dia dapat memperolehnya dan berhasil mempraktekannya, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Karena kau sudah bertemu denganku, serahkan saja istana dewa dan iblis tak terbatas. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu sebuah kekuatan aneh menyapu, langsung menutupi kepala Cuk Wangseng. Cuk Wangseng langsung tampak ngeri. Dia merasa istana dewa dan tak iblis tak terbatas di dantiannya mulai kehilangan kendali, dan berusaha melepaskan diri dari kendalinya. 10 segel iblis surgawi. Matanya yang memerah dan segel di tangannya langsung berubah cepat. Ribuan cahaya kemasan meledak dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, segel emas segera terbentuk dan aura mengerikan terpancar darinya, yang sebenarnya mengisolasi kekuatan aneh itu agar tidak mengubah takdir spiritualnya. Pergi. Tatapan mata tajam yang tajam dari mata Cuk Wangseng terpancar. Lalu dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya ke atas. Segel dewa itu langsung melayang, lalu bertabrakan dengan kekuatan aneh yang menghantam ke arahnya. Terdengar suara ledakan keras dan seluruh makam pun bergetar hebat.
Gelombang kecut dahsyat yang tak terlukiskan berkecamuk, menenggelamkan sosok Cukuangseng di dalamnya. Terima kasih.